Masa kecil dan latar belakang. Sultan Abdul Hamid II lahir pada 21 September 1842 di Istanbul, ibu kota Kekaisaran Utsmaniyah. Ia adalah anak dari Sultan Abdul Mecid pertama dan salah satu selirnya, Kirim Jankat Ant. Sejak kecil, Abdul Hamid dikenal cerdas, tenang, dan penuh perhitungan. Ia dibesarkan dalam lingkungan istana yang penuh intrik, tetapi ia juga mendapatkan pendidikan yang baik mempelajari bahasa Arab, Persia, Prancis, serta ilmu politik dan agama. Kematian ibunya saat ia masih kecil membuatnya lebih dewasa dari usianya. Ia memiliki minat besar pada seni, musik, teater, dan arsitektur. Ia juga dikenal sebagai penulis dan penyair. Naik tahta dan masa pemerintahan. Abdul Hamid II naik tahta pada tahun 1876. Di tengah situasi yang sangat sulit, Kekaisaran Utsmaniyah sudah sangat lemah, penuh hutang, dan mengalami kekacauan politik, internal serta tekanan dari kekuatan Eropa seperti Inggris, Rusia, dan Austria-Hongaria. Kakaknya, Sultan Murad V, hanya memerintah selama 93 hari, karena dianggap tidak stabil secara mental. Dan Abdul Hamid ditunjuk sebagai penggantinya. Konstitusi pertama 1876. Salah satu langkah besar pertamanya adalah mengesahkan konstitusi pertama, Utsmaniyah Kanun ESAC, dan membentuk parlemen. Ini adalah upaya modernisasi dan menjawab tekanan kelompok reformis seperti kaum muda Utsmani, Young Ottomans. Namun, konstitusi ini hanya bertahan sebentar, karena kekalahan perang melawan Rusia, 1877. 1878, dan ancaman perpecahan internal. Abdul Hamid II membubarkan parlemen dan mengambil kekuasaan absolut pada tahun 1878. Pemerintahan absolut dan politik pan-Islamisme. Setelah mengambil alih kekuasaan sepenuhnya, Abdul Hamid memerintah secara autokratik selama hampir 30 tahun. Ia dikenal sangat hati-hati dan waspada terhadap konspirasi. Namun, di sisi lain, ia juga melakukan banyak hal untuk menyelamatkan kekaisaran. 1. Politik pan-Islamisme. Abdul Hamid melihat bahwa nasionalisme, Turki atau Arab, tidak cukup kuat untuk mempersatukan kekaisaran. Ia mengusung pan-Islamisme, sebuah ide bahwa semua Muslim, di bawah satu kepemimpinan khalifah, bisa bersatu. Ia menempatkan dirinya sebagai khalifah umat Islam sedunia, dan memperkuat simbol keislaman dalam pemerintahannya. 2. Modernisasi dan infrastruktur. Kereta api Hijaz. Salah satu proyek besarnya adalah pembangunan kereta api Hijaz dari Damaskus ke Madinah, yang memudahkan perjalanan haji dan memperkuat kontrol atas wilayah Arab. Pendidikan, ia membangun banyak madrasah, sekolah teknik, militer, dan sipil, serta memperkuat kurikulum Islam dan sains modern. Telekomunikasi, didirikannya jaringan telegraf dan pos modern di seluruh kekaisaran. Kesehatan dan arsitektur, banyak rumah sakit, masjid, dan gedung pemerintahan yang dibangun atas perintahnya. 3. Intelijen dan sensor. Karena khawatir akan konspirasi dan kudeta, Abdul Hamid menciptakan jaringan mata-mata istibarat yang kuat dan memberlakukan sensor ketat terhadap media. Ia dijuluki Red Sultan oleh pers barat karena dianggap kejam, terutama karena penindasan terhadap pemberontakan, seperti di Armenia. Kemunduran dan akhir pemerintahan. Pada awal abad ke-20, tekanan terhadap Abdul Hamid semakin meningkat. Gerakan pembaruan dari dalam, seperti gerakan Turki Muda Young Turks, yang mengusung ide demokrasi dan nasionalisme, mulai tumbuh. Pada tahun 1908, Revolusi Turki Muda berhasil memaksa Abdul Hamid untuk mengaktifkan kembali konstitusi dan parlemen. Namun pada tahun 1909, setelah terjadi pemberontakan yang dianggap didukung oleh Abdul Hamid, ia akhirnya digulingkan dan digantikan oleh adiknya, Mehmed V. Masa pengasingan dan akhir hidup. Setelah digulingkan, Abdul Hamid II diasingkan ke Istana Beylerbeyi di Istanbul. Ia hidup dalam pengawasan ketat selama 9 tahun terakhir hidupnya. Meski tak lagi berkuasa, ia tetap menulis memoir, membaca, dan menyaksikan keruntuhan kekaisaran yang dulu ia coba pertahankan. Ia wafat pada 10 Februari 1918, hanya beberapa bulan sebelum Kekaisaran Utsmaniyah secara resmi runtuh setelah Perang Dunia Pertama. Warisan dan penilaian. Sultan Abdul Hamid II adalah sosok yang kompleks. Ia dilihat sebagai tirani oleh kaum liberal,
namun juga pahlawan oleh kaum Islamis dan nasionalis konservatif. Ia adalah pemimpin terakhir Utsmaniyah yang benar-benar mencoba mempertahankan kekaisaran dengan cara otoriter namun juga penuh inovasi. Beberapa warisannya yang masih dikenang. Jaringan rel kereta api Hijaz yang masih digunakan hingga kini. Sekolah-sekolah dan universitas yang ia dirikan masih menjadi lembaga pendidikan penting. Gagasan pan-Islamisme yang menginspirasi banyak gerakan politik Islam di kemudian hari.